Shalom saudara, saya Irwan Wijaya dari Departemen Misi dan Penanaman Gereja Suku Terabaikan. Puji Tuhan boleh menyapa seluruh SMD yang sedang bersidang di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana tema dari BPP secara umum adalah tingkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para gembala yang luar biasa, ketua-ketua BPD, dimanapun berada, Departemen Misi terus bergerak walaupun selama pandemi ini. Saya ingat di dalam Mazmur 2 ayat 8 berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bapak Ibu, kita lihat klip sebentar. Saya perjalanan terakhir dalam Januari ini yang saya kunjungin adalah daerah Yahukimo, di daerah BPD Pegunungan Tengah. Dari kami gereja Indonesia Jemaat Immanuel DKI. Wah. Oke, wah. Oh, wah. Kita berikan aplaus kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih. Wah. Pak Ketua, terima kasih. Di belakang lagi, panggil. Wakil Sekretaris Departemen. Ya, thank you. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Departemen Misi Penanaman Gereja Suku Terabaikan sidang MPL 2021 memutuskan hanya membuat 4 program, yaitu pelatihan misi POAB, Pusat Orientasi Apostolik Battle, pengutusan tenaga misi, mission care, di mana kami mengunjungi setiap utusan-utusan misi yang ada di berbagai daerah, dan kita mengadakan meeting 5 regional, pulau besar, dimulai dari Sulawesi, habis itu kita ada di Sumatera, di Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, NTT, dan terakhir di Papua. Sementara untuk Maluku, itu kunjungan ke perwil-perwil. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, para gembala, para ketua BPD, kita melihat bahwa ketika corona datang, hidup ini memang meradang. Iman ini menjadi tantangan. Tapi itu tidak membuat kami dari Departemen Misi untuk stop bergerak. Kita berjalan sepanjang tahun 2021, tim dari Departemen Misi bersama dengan BPD yang ada, BPW, kami melakukan traveling, saudara, mengunjungi tempat-tempat yang belum ada gereja, tempat-tempat di mana yang sudah ada gereja yang diutus, baik di kota, baik di desa, di pulau, di gunung-gunung sekalipun kita berkunjung. Total perjalanan kami selama 2021 adalah sekitar 76.911. Nah, kita lihat sebentar, ada klip sedikit. Inilah perjalanan misi ke suku Wana bersama Bapak misi kita, Bapak Irwan. Ini sudah pukul berapa kira-kira ini? Ada jam 10 ini? Ada. Ya, kemungkinan subuh baru sampai di tempat tujuan. Haleluya, semangat! Pak Yosef lagi rekaman, Kak. Rekaman sedikit, galau-galau. Mantap. Tinggikanlah Tuhan Allah dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya Maha Suci Allah. Tinggikanlah Tuhan Allah dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya Maha Suci Allah.
dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, Maha Suci Allah. Bapak Ibu, yang seperti yang saya katakan, kami bertemu dengan para ketua BPD dan juga kabit-kabit misi sepulau besar. Contoh di Sulawesi kita adakan di Palu, di Sumatera kita adakan di Mentawai, saudara. Di Kalimantan kita adakan di Balikpapan, dan di Jawa, Bali, NTB, NTT kita adakan di Bali, dan untuk 5 BPD yang ada di Papua kita adakan di Jayapura. Nah, perlu kita mengadakan pertemuan ini supaya apa? Supaya kita boleh mempunyai visi yang sama, mempunyai kegerakan yang sama, menyusun data-data sesuai dengan kondisi di lapangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pertemuan 5 wilayah di Pulau Besar dengan para BPD dan ketua-ketua bidang misi yang ada, kita memutuskan GBI Indonesia ini cuma punya 2 mission model, saudara. Yang pertama regular mission, yang kedua non-regular mission. Kalau non-regular mission khusus kita memposisikan, mentargetkan suku-suku yang terabaikan, khususnya kaum Kedar. Nah, kalau kita bagi, saudara, regular mission yang ada di dalam penjangkauan dan penanaman gereja, misi reguler, misi suku terabaikan, misi suku terasing, misi kantong Kristen, dan misi bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita ingat penting di dalam misi penanaman gereja, selalu saya tekankan ada 4 hal yang perlu diingat oleh setiap kita. Yang pertama, kita perlu adanya perubahan paradigma, paradigm shift. Gereja harus mempunyai perubahan paradigma yang radikal, bahwa penanaman gereja bisa dilakukan semua orang dalam tempo yang cepat dan dengan biaya murah. Yang kedua, penanaman gereja ini harus disengaja, intentionally, dipaksakan. Misi penanaman gereja harus dibiasakan atau disengaja atau dipaksakan. Yang ketiga, strategi, tentu kita mengikuti apa yang dilakukan gereja mula-mula dalam kegerakan. Dan yang keempat, tentu gereja harus melahirkan gereja. Gereja harus dapat bereproduksi. Ini juga gereja sehat. Gereja sehat adalah gereja yang menanam gereja baru berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita kembali melihat bagaimana perjalanan Paulus, saudara, ketika dia mengadakan 3 perjalanan. Ketika perjalanan pertama, ketika dia mulai dari Antiok, saudara, dia masuk ke Siprus, dia masuk ke Frigia, Galatia. Nah, perjalanan ini diulang kemudian, saudara ya, dengan pulang mundur lagi. Selama kurang lebih dia lakukan selama 1 tahun. Nah, perjalanan kedua, saudara, dimulai kembali, tetapi kali ini Paulus sudah ada partner dengan Sila, saudara, Barnabas dan Markus, saudara. Kalau kita perhatikan bagaimana dia masuk ke Siprus, saudara, Barnabas dan Markus mengunjungi orang percaya, mereka masuk ke Galatia dan Frigia, saudara, mereka masuk ke Asia, bahkan terakhir mereka juga masuk ke Makedonia, ke Akaya, dan di dalam perjalanan yang ketiga, kalau kita perhatikan, saudara, dilakukan Paulus, saudara, dia mengunjungi Asia kembali, dia masuk ke Makedonia, dia masuk ke Efesus, dan sampai satu titik sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Roma pasal 15, from Jerusalem to Illyricum, no place left for me in this region. Sampai satu titik dia katakan, tidak ada lagi tempat bagiku, karena semua tempat sudah diduduki. Wow, keren, saudara ya. Paulus bisa menduduki Asia dalam waktu 2 tahun. Di Kisah Rasul 19 ayat 10 dikatakan, ketika pertama kali aku menginjakkan kakiku di Asia. Saudara dengar baik-baik, Paulus, saudara, mengelatih saya dan saudara bagaimana untuk menanam gereja yang baru. Yang pertama yang dilakukan oleh Paulus adalah, 1, dia perbanyak orang percaya. Yang kedua, dia perbanyak pemimpin gereja. Dan yang ketiga, dia perbanyak gereja. Nah, saudara, makanya Departemen Misi dan Penanaman Gereja, saudara, selalu mengajak setiap BPD untuk membuat SWOT analisis, saudara, di mana SWOT itu nanti disimpulkan untuk membuat SMART goal. Yang namanya SMART goal itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi kita tidak menghayal, kita pengen menanam 10.000 gereja, bagaimana caranya? Doa, enggak, saudara. Tapi dengan strategi, tentu doa bagian dari yang penting. Tetapi harus ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
mari kita lihat pertanyaannya, bagaimana memulai misi kita, saudara ya. Pak, kami semangat tapi we don't know how. Kami nggak tahu bagaimana untuk memulai misi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua BPD, para gembala, yang pertama vision casting. Kita perlu melakukan yang namanya vision casting, berbagi berbagi visi, saudara ya. Daerah mana yang mau kita dudukin, saudara, kita buka peta dengan tim yang ada, kita lihat, kita kumpulkan data, dan kita umumkan, kita ingatkan, tahun ini kita akan menanam 5 gereja, tahun ini kita akan menanam 10 gereja, bulan ini, 6 bulan ini kita akan menanam 4 gereja baru, 5 gereja. Itu casting, itu yang diulang-ulang, visi yang diulang-ulang, saudara. Kita ingatkan, kami mau tanam di sudut pulau ini, kami mau tanam di kecamatan ini, kita ingatkan, saudara. Yang pertama, setelah vision casting, saudara, ketika kita berbagi, kita mulai merekrut, saudara. Kita mulai menawarkan siapa yang ingin ikut ambil bagian, siapa yang mau bergerak bersama dengan saya. Mari kita sama-sama, saudara. Nanti akan ada respon. Nah, ketika respon sudah ada, barulah kita train, saudara. Kita latih, kita coaching, kita dampingi, saudara. Bukan hanya kita latih, beda dengan sekolah-sekolah misi yang ada. Kali ini POAB membagi hidup, saudara. Dilatih oleh para hamba-hamba Tuhan yang berbagi hidup di lapangan. Bukan hanya berbagi hidup, bukan hanya dilatih, saudara, tapi didampingi, coaching, saudara ya. Habis itu setelah dilatih tentu mereka dikirim. Dan waktu mereka dikirim tentulah diperhatikan, saudara ya, dikunjungin, dimonitor, saudara. Care bukan dalam bentuk hal yang wow gitu, saudara. Bukan bentuk yang harus membawa uang. Care bisa berarti perhatian. Ketika kita melakukan hal-hal yang sepele, kita ajak kunjungan, kita datang, makan bersama mereka, doakan mereka, itu membuat semangat bangkit, semangat baru, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang saya hormati, makanya kita ingatkan selalu untuk orang membuat yang namanya SWOT, saudara. Kenapa membuat SWOT? Supaya kita bisa tahu, saudara ya, di mana kekuatan kita. Ketika kekuatan, saudara, didampingi dengan kelemahan, itu akan menjadi kekuatan internal, saudara ya. Terus di dalam eksternal kita ada kesempatan dan tantangan. Itu tentu dari luar. Dari dalam ini kan biasanya yang kita tahu kekuatan dan kelemahan. Ini modal dasarnya dulu, saudara. Terus ada tantangan, saudara, dan kesempatan itu pasti faktor eksternal. Jadi faktor internal, faktor eksternal itu perlu kita buat SWOT, saudara. Dari situ kita bisa tahu nanti ketika kekuatan dipadukan dengan kesempatan, kekuatan itu untuk memaksimalkan kesempatan yang ada. Ketika kekuatan dipadukan dengan ancaman, kekuatan kita untuk mengurangi ancaman, saudara. Dan ketika kelemahan dipadukan dengan kesempatan, saudara, tindakan apa yang diambil untuk menekan kelemahan dengan kesempatan yang ada. Nah, ketika kelemahan dipadukan dengan ancaman, bagaimana meminimalis kelemahan untuk menghindari ancaman. Jadi kesimpulannya, saudara, tidak ada kata yang bisa menghalangi kita untuk bergerak dan menanam gereja. Nah, saya ambil contoh, saudara ya. Ini pemetaan BPD Kalimantan Barat. Di setiap kecamatan mereka datang, saudara. Setiap kabupaten. Dan dari situ ketika pendataan sudah ada, baru kita tahu, saudara. Ternyata GBI ini bertumpuk di kabupaten tertentu. GBI ini bertumpuk di daerah tertentu. Nah, itulah gunanya pemetaan supaya ada pemerataan. Supaya kita bisa melihat juga daerah-daerah lain yang belum ada GBI-nya. Nah, saudara, kita lihat soal SWOT-nya, saudara ya. Yang kekuatannya, yang pertama dia bilang sangat terbuka untuk Injil. Semangat untuk membuka pos PI baru. Wilayah luas, tapi ada kelemahannya. Tingkat pendidikan rendah, kurang SDM, tidak mau jadi pendeta, jumlah gereja lebih banyak daripada pejabat, gereja ngumpul di satu wilayah. Ini beda, saudara ya. Di tempat lain, pejabatnya menumpuk, gerejanya sedikit, saudara. Ada banyak pejabat tanpa pengembalaan, PDP, PDM tanpa jemaat. Wah, itu sebenarnya beban moral juga, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita lihat kesempatannya, kita lihat tantangannya, di sini kita padukan. Jadi kalau kelemahan kita sudah tahu, kurang pendidikan, berarti kita perlu peningkatan, perlu pelatihan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perlu diperhatikan dalam kondisi sekarang, saudara. Misi itu akan jalan terus, saudara ya. Konten, isi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Tapi konteks, saudara, boleh di mana saja, kontainernya
disesuaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita perhatikan dari setiap pertemuan di wilayah-wilayah pulau besar, 5 area regional itu, saudara, yang kami temukan kendalanya cuma 2 selalu mereka simpulkan. 1, mereka kurang sumber daya manusia. Yang kedua, soal pendanaan. Tapi di dalam hal itulah kami simpulkan juga 2 hal, saudara, bagi misi. 1, financial bukan menjadi penghalang. Kenapa? Karena kita perlu self-sustaining. Artinya kita perlu menggali potensi dari dalam gereja sendiri. Di dalam setiap BPD, saudara, tentu ada gereja-gereja yang potensi. Di setiap BPD yang ada gereja-gereja yang mumpuni, yang mapan, saudara. Di setiap BPD pasti ada wilayah-wilayah BPW-BPW yang kuat. Dari situlah, saudara, bisa kerjasama antara gereja besar, gereja kecil, antara BPW yang satu, mengadopsi wilayah tertentu, saudara, mungkin juga lintas wilayah, tidak masalah, saudara. As long as sejauh ini yang mereka tanam adalah Gereja Bethel Indonesia. Yang kedua, saudara, dikatakan kami kurang sumber daya manusia, kami kurang tenaga misi. Saudara, tenaga misi kan perlu direkrut, tetapi kita tidak harus fokus dengan tenaga misi, tapi kita fokus dengan para pekerja, orang-orang profesional yang tersebar di berbagai bidang, saudara. Di banyak daerah, saudara, mereka memimpin kantor, mereka memimpin perusahaan, mereka memimpin usaha, bisnis, saudara, dan orang-orang ini perlu dilibatkan karena mereka bisa menjadi tenaga potensial yang luar biasa non full time. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita melihat kondisi Indonesia, sensus penduduk 2020 menjelaskan dengan jelas, saudara, ya, yang mana pre-boomer, baby boomer, Gen X, millennial, Gen Z, post Gen Z, saudara, ya. Nah, kita boleh posisikan target kita yang mana, di daerah kita banyak yang mana, supaya kita bisa lebih fokus lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, simple step di dalam menanam gereja. Yang pertama, mengutus hamba Tuhan, misionari di mana tidak ada orang percaya dan memulai perintisan. Yang kedua, saudara, ya, kita bisa memulai suatu fellowship di suatu tempat di mana sudah ada jemaat GBI tetapi tidak memiliki tempat ibadah. Yang ketiga, kita membagi jemaat yang ada dalam satu wilayah tertentu yang berdekatan untuk memulai satu sel group, saudara. Fellowship atau ibadah yang berjauhan dari gereja induk. Berjauhan ini, saudara, kita bisa, mungkin gereja kita ada di barat tapi yang jemaatnya ada dari wilayah timur. Nah, ini kita minta wilayah timur yang jauh per desa, yang jauh dari gereja induk, mari kita mulai menanam, merintis gereja di wilayah sana. Jadi kita membagi jemaat yang ada, saudara, ya. Yang keempat, kita memulai suatu ibadah di suatu tempat tertentu yang berjauhan secara geografi karena jemaat berpindah tugas atau domisili, walaupun di tempat baru sesungguhnya sudah ada gereja lain, tapi mereka rindu, kami rindu, haus, GBI ada. Nah, itu mari kita memulainya, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, jadi saya simpulkan, saudara, strategi perintisan gereja reguler, saudara, gereja baru bisa lahir dari komunitas sel, ya, saudara, ya, kumpul, jadi. Bisa juga dari pos PI, perintisan, penginjilan, saudara, bisa juga dari persekutuan. Persekutuan kantor, persekutuan usaha, persekutuan doa, wilayah tertentu, mari kita mulai. Atau dari rumah singgah, saudara, ya, kita mengajar, kasih les anak-anak gratis, saudara, anaknya dijangkau, atau kita buka PAUD, orang tuanya dimenangkan, dari sana kita mulai. Atau memang pengutusan dari gereja induk, betul-betul didoakan, saudara, ini kita mau utus untuk memulai di tempat yang baru. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan perjalanan misi dari Paulus dan penanaman gerejanya, kita lihat, saudara. Dia selalu ada di Tarsus, dia ada di kota Antioquia, dia ada di kota Troas, dia ada di kota Tesalonika. Ini semua adalah kota pelabuhan. Jadi ketika kita mau memulai menanam gereja, mari kita lihat kota-kota pelabuhan. Kenapa, saudara? Karena memudahkan untuk alat transportasi. Jadi ini hubnya, saudara. Ini kota kuncinya, saudara, ya. Tarsus, Antiok, Troas, Tesalonika itu kota pelabuhan. Tapi Paulus juga ada di Roma, saudara. Roma ini adalah ibu kota politik. Jadi mari kita lihat setiap ibu kota kabupaten, setiap ibu kota provinsi, setiap ibu kota kecamatan mungkin, saudara, ya. Desa yang hilir mudiknya tinggi, saudara, di situ kita mau tanam.
Athena, Paulus ada di Athena, saudara. Athena ini kota budaya, kota pelajar. Orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk belajar di situ. Nah, di kota-kota kita pasti ada yang namanya kota pelajar, saudara ya. Ada banyak tempat di mana orang dari berbagai desa, kabupaten datang untuk kuliah, untuk sekolah. Nah, disitulah kita juga mau memulai. Ada juga kota Filipi, saudara. Ini kota kunci menuju Eropa atau Makedonia. Jadi kita lihat juga, saudara, kota-kota yang bisa menuju ke tempat-tempat yang lebih strategis. Mari kita buka di sana. Karena pasti transportasinya lebih gampang, perputaran uangnya lebih banyak, untuk urus surat menyurat lebih gampang, saudara. Korintus, saudara, itu kota kunci ke Akaya. Bahkan Efesus, kota kunci menuju Asia. Jadi kalau kita lihat, saudara, bagaimana Paulus bergerak, kita bisa belajar untuk mulai menanam gereja di kota-kota, di tempat-tempat, di desa-desa yang strategis. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati, para ketua BPD dan seluruh para gembala yang ada, bagaimana dengan penanaman gereja di luar negeri? Penanaman gereja di bangsa-bangsa atau panggilan gereja untuk mengutus dan membuka menanam gereja di luar boundaries, di luar batas geografi dan politik, saudara. Dengan kata lain, kita mau tanam gereja di luar negeri, di bangsa lain. Yang pertama, saudara, penjangkauan dapat dilakukan dengan merintis melalui diaspora, orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Baik itu pekerja maupun pelajar, atau ekspatriat Indonesia yang di luar, saudara ya, pengusaha ataupun orang-orang profesional yang bekerja di luar negeri. Orang Indonesia bisa menjadi batu loncatan untuk penjangkauan orang lokal dan membangun rumah doa, menara doa, dan selanjutnya menjadi cikal bakal pos PI, saudara. Yang kedua, penjangkauan orang lokal sebagai cross culture mission, di mana misionari Indonesia itu dipersiapkan belajar bahasa lokal dan mulai menjangkau. Ini pusat orientasi apostolik Bethel juga mempersiapkan orang-orang untuk diutus ke luar negeri, saudara. Nah, terus bagaimana kita memulainya? Tadi kan kita sudah lihat, saudara ya. Kita lihat bagaimana kita bisa memulai gereja, membagi, mengutus. Tetapi langkah strategi perintisan gereja, saudara, yang pertama tentu tadi, saudara ya, mulailah dengan doa. Kita mau mulai dengan doa dulu, saudara. Doa itu perlu. Saya percaya ketika Departemen Misi bergerak, ada banyak orang yang berdoa, saudara. Kalau enggak doa mungkin kita ini juga enggak kuat, saudara. Sudah tumbang-tumbang di lapangan. Bukan hanya soal tantangan, bukan soal fisik, saudara, tapi juga serangan-serangan. Yang kedua, saudara, kita melakukan survei dan pemetaan. Jadi, saudara lihat yang di mana tadi kita mau tanam, di mana kita mau rintis, di mana kita mau buka pos PI, di mana kita mau belah jemaat kita mau utus. Kita lihat dulu survei dan pemetaan. Kita perlu lihat peta, saudara, supaya apa? Supaya kita bisa tahu tempat-tempat di mana belum ada GBI, di situ kita mau. Nah, kita juga ada yang namanya, yang ketiga, melatih pelayan yang siap diutus. Saudara, saudara boleh berbagi hidup dengan tim saudara sendiri, tetapi saudara juga perlu mengutus orang-orang yang ingin saudara latih di POAB. Sementara ini POAB ada di Kalimantan Barat, saudara, ada di Manado, saudara ya, ada juga sebentar lagi di Riau Daratan, dan Bali sedang mempersiapkan diri. Saudara, kita perlu untuk dilatih, di-equip, karena di situ kita juga berbagi hidup. Nah, Bapak Ibu, tentu yang terakhir, di POAB Manado ini, saudara lihat, ini angkatan pertama, dan hasilnya ini, saudara ya, hasil dari training dan coaching ini, saudara perhatikan. Nah, ini saya ambil contoh aja, ini yang baru, saudara. Ini kita utus ke suku Wana, karena saya baru keluar dari sana, di pegunungan, saudara. Di situ ditulis begini, Shalom Bapak, saya sama Desi sudah sampai Wana. Wana ini luas, saudara ya. Dan ini salah satu yang dari Morowali Utara, masuk lagi ke atas, saudara. Dikatakan, ini saya lagi turun ke balai desa untuk wifi, supaya bisa info Bapak. Jalan ke balai desa sini dari tempat Pak Hamus sekitar 1,5 sampai 2 jam jalan kaki. Saudara lihat wajahnya begitu sukacita. Jadi itu yang kita harapkan, setiap orang yang masuk di training center kita, ketika diutus, saudara, mereka menikmati betul panggilan hidupnya itu, saudara. Bukan karena terpaksa, nggak ada pilihan, nggak ada kerjaan, masuk saja. Tidak, saudara. Ketika dilatih, paradigma mereka dirubah. Ketika diutus, mereka
penuh sukacita, saudara ya. Itu contoh. Itu saudari Imelda, ini seorang wanita single, saudara, bersama satu adik rohani, sama-sama alumni dari POB yang ada di Pineleng, Manado. Nah, yang sebelahnya lagi Andres Marlina, saudara. Dia cuma bilang begini, berkat anak soleh Pakku, ember berasnya Tuhan perhatikan. Bulan depan kami sudah 1 tahun di Nosu, belum pernah loh kami beli beras. Dia hanya ingin menunjukkan bagaimana pelayanan itu dihargai oleh jemaatnya, sehingga ember berasnya tidak pernah kosong. Ini juga alumni POB Batam, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, itu kenapa orang perlu dilatih, saudara, dan didampingi. Nah, Bapak Ibu yang terakhir tentu kita perlu menyiapkan dana, misi, dan sarana prasaradanya. Memang untuk pendanaan ini di mana-mana kurang, tapi saya menghimbau biarlah kita punya paradigma yang berbeda, saudara. Dari pendanaan yang ada mungkin 10%, 20% kita mau sisihkan dari setiap BPD untuk dana misi, saudara ya. Dan kita sudah memulai, bahkan dari BPP pun sudah menyiapkan anggaran untuk mengadopsi setiap utusan misi dari daerah kemana saja, saudara ya. Itu mau di backup bulanannya. Tentu kami bertanggung jawab, saudara ya. Departemen Misi akan mengawal ini, saudara, karena dimanapun utusan misi itu adalah anak-anak kita semua, saudara. Jadi mau di gunung, mau di pulau, mau jalan yang sulit sekalipun, kami tetap akan mengunjungi mereka, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam strategi yang lain adalah mencari orang damai. Ketika kita mengutus orang ke satu tempat yang belum kenal Tuhan sama sekali, saudara, yang jelas adalah pertama yang harus kita lakukan, kita perlu bertindak dulu, saudara. Bertindak, saudara, habis itu kita tahu bagaimana kita ketemu dengan orang, dan kita mulai mau menjangkau, habis itu kita engage, kita connect dengan mereka. Yang keempat tentu baru kita arahkan mereka untuk terima Yesus. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh bagaimana Yesus mencari orang damai. Dari Matius 8 ayat 5 contoh perwira, saudara ya. Seorang perwira, habis itu ada orang buta, pemungut cukai, saudara, orang gila, anak janda yang dibangkitkan, Zakeus pemungut cukai. Ini contoh-contoh semua orang-orang damai, saudara, yang dimenangkan oleh Yesus. Dan singkat cerita, seluruh keluarga, seluruh kota, seluruh kampung boleh diubahkan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perintisan melalui orang damai ini ada nggak contohnya, Pak? Contohnya jelas, saudara ya. Di Kisah Rasul 16 ayat 40, ketika Paulus ada di rumah Lydia. Di Kisah Para Rasul 17 ayat 5-6, di rumah Yason di Tesalonika. Saudara, habis itu di Kisah Rasul 20 ayat 20, Paulus melayani dari rumah ke rumah. Saudara, Paulus juga melayani di sekolah di Tiranus. Di Kisah Rasul 18 ada Titus, Justus di Korintus. Semua dimulai dari orang damai. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebagai penutup saya mau simpulkan, gereja yang sehat, gereja yang mengutus dan menanam gereja yang baru. Yang pertama, mereka tahu betul ada target dan pengutusan dari gereja itu. Yang kedua, saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang memahami dan menyusun strategi, saudara. Yang ketiga, ada penginjilan dan pemuritan. Yang keempat, tentu ada ibadah dan pendewasaan. Habis itu memperluas dan memberdayakan jemaat yang ada, para pengerja. Habis itu memperkuat dan mengutus untuk penjangkauan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya tidak perpanjang lagi. Departemen Misi Penanaman Gereja Suku Terabaikan dari BPP, Sinode GBI siap mendampingi setiap BPD yang ada, bahkan pelatihan-pelatihan yang perlu dibuat, BPW dimanapun, kami siap membantu, mendampingi, bahkan menyusun SWOT, saudara ya, analisis untuk membuat smart goal, supaya gereja akan terus bertumbuh dan berkembang, penanaman gereja akan terus berjalan, 10.000 jemaat akan didapat. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada waktu beberapa saat, mari kita duduk berkelompok, mungkin saudara, ambil waktu, mari diskusikan apa yang baru disampaikan, saudara. Dan saudara boleh menulis kendala-kendala dan poin-poin di mana saudara nanti akan bertanya, saudara ya. Saya rindu ada feedback, ada balasan, ada respon dari setiap BPD, saudara. Boleh menulis poin-poin yang tidak dimengerti, boleh menghubungi, saudara.
Sekretariat Departemen Misi supaya kami boleh merespon ya. Kita boleh mengadakan diskusi, kita boleh mengadakan Zoom, kita boleh mengadakan pemetaan, pengajaran pemetaan supaya setiap bidang misi di BPD yang ada boleh berjalan. Sekali lagi, terima kasih. Shalom.